pukulannya tidak menyakiti. Yang ketiga, pukulannya tidak berefek kepada penyakit ataupun gangguan psikis dan lain sebagainya. Yang kelima, pukulannya tidak pakai benda tajam. Dan yang keenam, pukulannya kalau bisa kata kata Imam Nawawi dalam Rawdatul Thalibin, pakai sapu tangan dipecut gitu. Ya, jadi pukulannya itu pukulan sayang. Ya, jadi kalau suami istrinya nusyus, istrinya durhaka, nggak nurut sama suaminya, membangkang, boleh dipukul, tapi pukulannya dengan pukulan sayang. Si mama, apa udah papa bilangin, jangan mamah kayak gitu. Ya, itu pukulan sayang, bukan pak ditampar. Tidak ada, Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan wala tadribul wajha, nggak boleh mukul muka. Karena muka ini adalah inti kecantikan dan mahkota perempuan, ini muka. Jadi ada syarat-syaratnya kalau mau mukul istri, nggak boleh semena-mena. Memang Islam membolehkan memukul istri yang nusyus, membangkang, durhaka, tetapi dengan pukulan yang harus dipenuhi syarat-syaratnya dan tidak menyakitkan. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi tadi hikmah nafkah kepada aqorib, kita jadi melebar kemana-mana ini. Ya, KDRT dan lain sebagainya. Jadi hikmah nafkah kepada aqorib tadi apa ibu-ibu? Yang pertama, menjalin silaturahim. Yang kedua, membantu mereka, memberi pahala ya. Wa anta ta'lam annal aqorib hum aulan nas bil insan, dan kita sudah tahu bahwa aqorib, orang-orang terdekat, saudara kandung terdekat, mereka adalah manusia yang paling utama, harus kita berbuat baik kepada mereka. Wala syakka annahu idza hasalal birra wal ihsan minal insan li ahadi aqaribihi hadzal birru wal ihsan ya. Jadi orang-orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya itu akan menghasilkan asyafaqah, kasih sayang, warahmah, kasih sayang juga ya, sama ya, wal atifata, kelembutan, al jamilah yang sangat indah dari kebaikan membantu terhadap aqarib. Wasababu wujudin nafaqati lil auladi hiya al wiladah. Kenapa seorang laki-laki wajib menafkahi anaknya? Karena anaknya ini adalah darah daging dia. Bisababil wiladah, karena sudah dilahirkan oleh istrinya. Istrinya wajib dia nafkahi. Kemudian istrinya melahirkan anak, karena sebab kelahiran dari istrinya, maka suaminya wajib menafkahi anak-anaknya. Seperti itu, ya Bu ya. Wa amman nafaqatul walidaini faliqaulihi azza wa jalla, dan bagaimana kalau nafkah kepada orang tua? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Amarallahu subhanahu wa ta'ala wassabil walidaini ihsana, untuk berwasiat berbuat baik kepada orang tua. Kenapa Bu? Kita harus buat baik sama orang tua. Selain dengan perbuatan, juga kalau ada rizki berlebih harus kita kasih nafkahnya. Di sini disebutkan wa minal ma'lumi, yang patut kita ketahui, annal infaqu alaihima, bahwasanya menginfaki harta kepada kedua orang tua kita, min ahsanil ihsan, merupakan kebaikan yang lebih baik dari kebaikan apapun. Wa aujabil wajibat, dan kewajiban yang paling wajib dari kewajiban apapun. Wa aqrabil qurubat, dan orang tua adalah kerabat yang lebih dekat dari kerabat manapun setelah istri dan anak-anak kita. Bahkan istri dan anak-anak kan orang asing awalnya ya. Istri itu kan orang asing yang diambil jadi pasangan. Tapi kalau orang tua adalah mereka yang memang ada proses pendekatan yang luar biasa terhadap anaknya, apalagi seorang ibu yang lahirin anaknya. Makanya ibu itu rasa sakit dia bukan ketika melahirkan ya Bu, betul nggak? Tapi rasa sakitnya adalah ketika dia dibentak oleh anak-anaknya. Betul nggak? Betul? Kalau ibu sudah sakit karena ucapan anak-anaknya, karena bentakan anak-anaknya, ini patut jadi muhasabah diri kita. Ya, saya ada cerita
Dan ini kisah nyata ibu-ibu semua. Saya nggak sebutin ya orangnya siapa. Jadi ada seorang ibu, dia punya anak. Anaknya ini tadinya kaya raya, punya usaha yang luar biasa sekali. Kerjaan dia keliling dunia, bahkan dia bisa memberikan penghidupan bukan hanya kepada orang tuanya, tapi adik-adiknya, kakak-kakaknya, hingga kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Ya. Tapi ada satu fase di mana dia tidak sengaja membela istrinya ketimbang ibunya. Makanya ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita di depan istri maupun di depan seorang ibu. Usahakan kalau di depan seorang ibu jangan pernah membanggakan istri. Itu jadi kecemburuan sosial, yang ada jadi pertikaian. Ya, cukup bilang istri saya baik. Jangan sampai, Bu, tahu nggak? Masakan istri saya ternyata lebih enak dari ibu. Ada anak yang begini ya Bu ya. Pinter loh Bu dia masak. Saya rasa lebih enak dari ibu. Nah itu jangan seperti itu. Kalau bisa ngomongnya, Bu, alhamdulillah istri saya sekarang masakannya udah bisa sama rasanya kayak ibu. Ini karena ibu nih yang ngajarin dia nih. Nah itu kan ibu merasa tersanjung biasanya. Alhamdulillah mantu saya bisa masak. Anak saya bisa merasakan enak masakan seperti masakan saya. Dan itu karena akibat sudah diajarkan oleh ibunya gitu. Ya. Jadi jangan sampai menceritakan kelebihan istri yang menjadikan sakit hati. Bu, tahu nggak? Istri saya mah sabar orangnya begini dan begitu. Nah ini nggak boleh. Nah ini kisahnya adalah seorang ibu ini seringkali mendengar suaminya membanggakan istrinya. Bahkan dia mengatakan, Bu tahu nggak? Usaha saya ini bisa lancar kayak gini. Saya bisa jadi orang kayak gini. Ini karena doa istri saya Bu. Padahal dia lupa ada ibunya di situ. Dia lupa selain doa istri yang menjadi keberhasilan, ada doa yang pukulannya tidak menyakiti. Yang ketiga, pukulannya tidak berefek kepada penyakit ataupun gangguan psikis dan lain sebagainya. Yang kelima, pukulannya tidak pakai benda tajam.